Yang paling penting peserta ujian ini adik-adik ya perlu mempersiapkan diri secara maksimal ya. Jadi jangan terburu-buru dalam mengisi soal ya. Jadi dibaca dulu, dipahami. Yang penting waktunya itu sesuai, jangan nanti terlalu dipertimbangkan, waktunya habis nanti nggak sempat isi jawabannya. Nah, itu yang penting. Jadi persiapkan diri sedini mungkin secara maksimal, secara optimal ya. Apa yang ditanyakan juga di dalam ujian itu kan hal yang juga sudah dipelajari di sekolah-sekolah waktu itu. Berarti tetap harus latihan maksimal ya, Iya, Pak ya? betul. Karena sekarang juga tutorial atau latihan bersama di YouTube juga sudah banyak sekali. Banyak konten kreator juga, jadi tidak ada alasan untuk tidak belajar ya, Pak ya? Iya, benar. Betul sekali. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo insan intelektual Unimal, selamat datang lagi di Unimal TV. Hari ini kita akan menyambut ya, apalagi untuk teman-teman SMA, kita akan menyambut perang kita ke depannya untuk masuk ke dunia perkuliahan, yaitu kita akan memasuki SNBT, Seleksi Nasional Berbasis Tes. Nah, SNBT ini nanti tahun ini tuh akan diadakan tanggal 21 sampai 30 April 2026. Nah, untuk menyambut itu ya, supaya kita lebih siap lagi, Unimal TV hari ini sudah kedatangan dapurnya bidang akademik Unimal. Sudah hadir bersama kita sosok di balik layar kebijakan akademik Unimal, Bapak Dr. Insinyur Azhari MSc. Bapak boleh menyapa dulu selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Maliku Saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo insan intelektual Unimal. Saya selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Maliku Saleh akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan seleksi nasional mahasiswa baru masuk perguruan tinggi melalui jalur SNBT ataupun UTBK tahun 2026. Oke, baik. Oke, saya sudah menyimpan beberapa pertanyaan ini Pak dari teman-teman adik-adik SMA ya yang sudah banyak bertanya mungkin di kolom komentar di Instagram atau di YouTube. Jadi untuk tahun 2026 ini sendiri nih Pak, berapa sih total kuota yang disiapkan Unimal khusus untuk jalur SNBT? Apakah ada peningkatan dari tahun lalu atau seperti apa? Ya, baik. Jadi kita memang target untuk penerimaan mahasiswa baru di tahun 2026 ini sekitar 7.600. Itu melalui 3 jalur SNBP, SNBT atau UTBK dan jalur ujian mandiri. Untuk UTBK atau SNBT ini kita alokasikan penerimaannya sebesar 2.954. 2.954. Iya. Berarti lebih sedikit dari yang SNBP kemarin ya? Iya, benar. Oke. Nah, untuk terkait dengan hal-hal teknis nih Pak, biasanya kan ada kendala seperti server down atau listrik padam. Nah, bagaimana sih kesiapan infrastruktur IT di Unimal untuk menjamin kelancaran ujian tahun ini? Ya, baik. Jadi dari kesiapan Universitas Maliku Saleh sebagai pusat pelaksanaan ujian SNBT ini, kita jauh-jauh hari sudah mempersiapkan perangkatnya, khusus untuk perangkat komputer ya. Jadi kita sudah sediakan ada 7 lab ya. Sebagian ada di kampus Bukit Indah dan sebagian ada nanti di kampus Relate ya. Jadi ada 7 lab. Ke-7 lab itu dalam satu sesi dapat menampung peserta ujian itu sebesar 190 ya. Jadi untuk mengantisipasi ya, namanya juga teknologi ya kan, mesti ada kadang-kala error dan sebagainya. Ini kita sudah mengantisipasi, ada cadangan-cadangan yang sudah kita persiapkan untuk memastikan bahwasanya pelaksanaan UTBK di Universitas Maliku Saleh ini dapat berjalan lancar.
berkaitan dengan karena tentu kalau kita menggunakan komputer tentu perlu ada dia saluran listrik ya. Jadi untuk saluran listrik selain kita bekerja sama dengan pihak penyuplai arus listrik yaitu pihak PLN, kita menyurati supaya selama pelaksanaan UTBK di Unimal ini tidak terjadi pemadaman sepihak ataupun secara mendadak begitu. Cara antisipasi lain adalah kita juga menyediakan perangkat-perangkat seperti genset ya, power pembangkit itu di dua lokasi, yaitu di Bukit Indah dan di Relet. Nah, ini adalah upaya kita memastikan bahwasanya pelaksanaan UTBK di Universitas Maliku Saleh ini berjalan aman ya, sukses tanpa kendala. Oke, berarti untuk lokasinya sendiri adik-adik tetap ada di kampus Unimal di Bukit Indah dan yang di Relet ya Pak ya, sudah ada 7 lab. Nah, ada tips tidak Pak supaya mereka tidak bingung ini lab yang ada di Unimal Relet atau Bukit Indah ya, karena secara lokasi kan sudah jauh tuh Pak. Ya, jadi pelaksanaan UTBK di Universitas Maliku Saleh ini dari data peserta yang ikut mendaftar untuk ikut UTBK di Universitas Maliku Saleh ini di hari terakhir kemarin itu ditutup di tanggal 7 April. Jadi kita mendapatkan data ada pesertanya ini masih masih belum final karena finalnya besok tanggal 11 dari panitia pusat. Jadi kasarnya yang sudah ada data di kita ini sekitar pesertanya 2.953 yang akan ikut ya. Jadi dari sini kita hitung-hitung bahwa pelaksanaan ujian UTBK di Unimal ini mulai tanggal 21 sampai 29 April. 21 sampai 29 April ya. Secara nasional kan sampai 30. Ya. Jadi kita sampai 29 April. Jadi ada satu hari nanti yang sesinya tidak 2 sesi, 1 sesi saja, yaitu di hari Jumat. Hari terakhir itu Pak? Bukan, hari Jumat. Di hari Jumat ya, tanggal 24 kalau saya tidak salah ya. Jumat 24 itu cuma sesi pagi saja. Kalau hari-hari lain itu 2 sesi, ada sesi pagi dan sesi siang. Jadi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada peserta ujian UTBK ini, jauh-jauh hari itu minimal 1 hari sebelum pelaksanaan ujian itu sudah memastikan di mana lokasi ujiannya. Jadi perlu datang cross check di mana labnya ya, karena ujian itu dimulai jam 6.45 kalau sesi pagi. Tentu ini sangat keburu bagi peserta-peserta yang mungkin datang dari luar ya kan, dengan menggunakan kendaraan sendiri. Ini dipastikan sangat sangat membuat tension lah kalau di hari pelaksanaan ujian itu peserta itu belum mengetahui di mana lokasi ujiannya, akan memerlukan menghabiskan waktu yang signifikan sehingga keburu-buru secara psikologi tidak siap ya, apalagi secara mental. Ini akan mempengaruhi nanti hasilnya. Nah, jadi jauh-jauh hari saya pesan bahwa peserta ujian itu silahkan memastikan lokasi ujiannya. Nanti panitia akan mempersiapkan denah ya. Kita akan mempersiapkan denah di 2 lokasi, yaitu di Relet dan di Bukit Indah, supaya kita memastikan bahwa peserta ujian itu memang betul-betul nyaman dalam mengikuti ujian UTBK Universitas Maliku Saleh. Dan kita nanti tinggalkan juga informasi yang signifikan di pos-pos security, di pos utama security. Jadi kalau peserta agak kebingungan mendapatkan lokasi, bisa tanyakan ke security-nya. Jadi nanti kita berikan informasi yang signifikan lah, komplit, komprehensif kepada security yang bertugas pada hari mulai tanggal 21 hingga 29 pelaksanaan ujian UTBK. Demikian.
berarti ini penting juga ya untuk adik-adik yang mendaftar UTBK di Unimal, baik itu yang di Bukit Indah maupun yang di Relet. Walaupun nanti dari panitia sudah menyiapkan, dari Satpam juga sudah menyiapkan petunjuk-petunjuk, tapi tetap disarankan untuk survei H-1 ya Pak ya, supaya secara mental itu juga kalian lebih siap ujian besok harinya. Itu. Kalau terkait aturan mainnya Pak, ada perubahan signifikan tidak antara tahun ini dengan tahun lalu? Iya, perubahannya tentu ada, tapi tidak sangat signifikan sebetulnya. Jadi peserta ujian itu diperbolehkan 30 menit terlambat, ya masih boleh ikut, ya masih boleh bergabung, asalkan sebelum pelaksanaan ujian itu dimulai. Kan ada persiapan dulu di awal, kan isi biodata dan macam-macam. Itu diperbolehkan 30 menit keterlambatannya. Jadi kalau melewati dari 30 menit itu dan pelaksanaan ujian sudah dimulai, semuanya tidak ada lagi dispensasi dan tidak ada lagi toleransi. Oke, berarti dispensasinya tahun ini 30 menit. Berarti sangat penting ya untuk survei H-1 karena jarak dari Bukit Indah ke Relet kan lumayan tuh. Nanti kalau ternyata salah tempat, nanti akan lebih repot lagi ya Pak ya. Kalau terkait ini Pak, berdasarkan data, prodi apa aja sih Pak yang di Unimal ini yang diprediksi akan memiliki tingkat persaingan paling berdarah-darah di UTBK ini? Iya, betul. Jadi ada beberapa prodi di Universitas Maliku Saleh ini yang sangat marketable itu ya, seperti misalnya program studi kedokteran, ya, program studi diploma 3 keperawatan, ya, program studi psikologi, program studi pendidikan bahasa Indonesia, juga di program studi teknik informatika, ya, program studi teknik sipil. Dan kita di UTBK tahun ini ada program studi baru, ya, kepada adik-adik yang mau berminat di program studi baru ini yang juga menjanjikan masa depannya, ya. Misalnya ada program studi perencanaan wilayah dan kota, ada program studi teknik lingkungan, ada program studi pendidikan ilmu alam, dan ada program studi bioteknologi. Dan ada elektro juga ya Pak? Dan program studi pendidikan teknik elektro. Kemudian banyak juga nih Pak yang bertanya sebenarnya bagaimana sih sistem penilaian SNBT ini? Lebih besar bobotnya itu di tes potensi skolastik, di TPS, atau di literasinya Pak? Ya, itu kan memang sudah ada standarnya di pusat, ya kan, di panitia pusat itu. Jadi sudah ada persentasenya itu, ya, apakah di literasinya ataupun di apa tadi satu lagi? Skolastik. Ya, skolastik, ya. Sebenarnya kedua-duanya itu sangat mempengaruhi, ya, di dalam kita nanti memilih peserta yang dinyatakan lulus dari ujian UTBK tersebut. Yang paling penting peserta ujian ini, adik-adik, ya, perlu mempersiapkan diri secara maksimal, ya. Jadi jangan terburu-buru dalam mengisi soal, ya. Jadi dibaca dulu, dipahami. Yang penting waktunya itu sesuai, jangan nanti terlalu dipertimbangkan, waktunya habis nanti nggak sempat isi jawabannya. Itu yang penting. Jadi persiapkan diri sedini mungkin secara maksimal, secara optimal, ya. Apa yang ditanyakan juga di dalam ujian itu kan hal yang juga sudah dipelajari di sekolah-sekolah waktu itu. Berarti tetap harus latihan maksimal ya Pak? Iya, betul. Karena sekarang juga tutorial atau latihan bersama di YouTube juga sudah banyak sekali, banyak konten kreator juga, jadi tidak ada alasan untuk tidak belajar ya Pak? Iya, benar. Betul sekali. Oke, terus ini untuk bagi siswa yang merasa kemampuannya rata-rata, sekiranya bagaimana sih Pak strategi memilih program studi di Unimal yang peluang lulusnya tuh tetap besar? Iya, bagi kita adalah Unimal itu tetap memprioritaskan pilihan pertama, ya. Jadi pilihan pertama Unimal, ya, dia akan lebih besar peluangnya. Tapi nanti tentunya kan nanti ada dinilai ujiannya kan,
bukan berarti dia sudah pilih Unima di pilihan pertama sudah pasti lulus ya. Itu nanti bergantung pada hasil ujiannya. Yang paling penting adalah kita prioritaskan pilihan pertama Unima, bukan pilihan berikutnya gitu. Oh, oke. Tapi ini Pak, ada tidak tips untuk mahasiswa yang sekarang mau memilih program studi nih Pak? Kira-kira lebih harus mengikuti minat atau potensi masa depan yang lebih signifikan? Kira-kira yang mana ya Pak? Ya tentu saja yang pertama sekali masa depan kan kadang-kala tidak bisa juga ditentukan sekarang, ini kan. Jadi dia perjalanan ya kan. Yang paling penting sekarang adalah adik-adik ini apa istilahnya ya, patternnya itu mau kemana ya. Sehingga kan kalau kita sudah tahu pattern kita itu ya, moodnya kita, adik akan lebih mudah untuk kita mengikutinya untuk pada langkah-langkah seterusnya. Tapi kalau bukan pattern kita, ini akan sesuatu yang terpaksa begitu, juga tidak indah, tidak happy ya dalam menjalaninya. Jadi tip dari saya adalah yang pertama, adik-adik ini pastikan dulu kapasitas kompetensi yang adik-adik miliki ini kemana. Apakah pilih kepada program-program studi keteknikan atau humaniora ya. Humaniora ada di situ nanti fakultas ilmu sosial dan ilmu politik ya kan, ada fakultas ekonomi, ada fakultas hukum, ada fakultas ilmu pendidikan dan keguruan gitu ya, ataupun ke sains, bidang sains di fakultas teknik, fakultas pertanian, ataupun di fakultas kedokteran. Nah tentu harus kita bisa membaca kemampuan kita sendiri. Ini saya mood saya atau kemampuan saya itu sepertinya di sini ya. Jangan milih yang di sana gitu. Jadi itu sesuatu yang memaksa ya. Memang kebanyakan kita kadang-kala kan selaku anak ikut keinginan orang tua, tapi belum tentu itu sesuai dengan keinginannya kita gitu ya. Ya tidak salah sih ya kan, tidak salah. Tapi yang paling penting adalah bisa membaca atau mengenal kemampuan diri sendiri. Baru nanti tinggal pilih, oh saya di fakultas ini dengan prodi ini, nah dan seterusnya. Mungkin itu tipnya. Jadi tetap mengikuti kata hati karena biar menjalaninya tetap tetap happy ya, benar. Oke. Kemudian ini pertanyaan terakhir Pak, ada tidak pesan khusus Bapak untuk anak-anak SMA yang saat ini sedang berjuang belajar Pak? Iya, ya itu. Jadi pesan saya adalah ini pengalaman daripada tahun-tahun yang lalu. Yang pertama sekali, adik-adik yang akan ikut tes SNBT atau UTBK Universitas Markus Saleh mulai tanggal 21 hingga 29 April 2026 ini, persiapkan diri dengan sangat matang ya. Baca karena membaca itu adalah salah satu bentuk literasi dalam rangka meningkatkan kompetensi diri ya. Karena di manusia ini adalah tempatnya lupa, lalai ya, dan macam-macam. Maka oleh sebab itu antisipasi dengan banyak membaca. Nah, jadi kalau banyak membaca tentu kita akan banyak tersimpan di dalam otak kita ini, sehingga pada saat nanti diperlukan dia akan keluar dengan sendirinya. Tapi kalau bacanya kurang, tentu nanti hasilnya juga akan kurang karena tidak ada sesuatu yang disimpan di dalam otak kita itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pastikan adik-adik ini tahu lokasi ujiannya, labnya. Misalnya di kampus Bukit Indah, datang paling lambat 1 hari sebelum pelaksanaan ujian untuk mengetahui di mana lokasi dan labnya di mana. Karena di kampus Bukit Indah juga ada beberapa lab yang disediakan, di kampus Red juga ada beberapa lab. Jadi jarak antara satu lab dengan lab lain juga memerlukan waktu ya. Jadi ini harus dipastikan ya, paling lambat 1 hari sebelum pelaksanaan ujian. Lebih bagus
beberapa hari sebelumnya. Jadi kita sudah enjoy nanti datangnya, ya kan? Kita sudah tahu dengan pasti langsung ke tempat tujuan. Jadi tidak membuang waktu yang lama begitu. Karena pelaksanaan ujiannya ini tepat waktu sesi pagi itu jam 6.45. Nah, yang ketiga, adik-adik ini juga pengalaman tahun yang lalu, persiapkan diri dengan matang, jangan lupa sarapan, ya kan? Nanti bisa sakit kepala macam-macam karena alasannya belum sarapan. Jadi jadi sarapan, apalagi yang punya gejala-gejala MAH, asam lambung dan macam-macam, itu persiapkan diri. Jangan paksakan datang ke lokasi ujian itu tanpa sarapan. Kalau tidak sempat sarapan di rumah, bawa ataupun beli sarapan dulu sebelum masuk ke ruangan pelaksanaan ujian UTBK. Nah, kemudian yang keempat adalah kalau adik-adik yang menggunakan kendaraan sendiri seperti kendaraan roda 2, motorbike, ya, itu hati-hati dalam mengendarai, ya. Ikut aturan lalu lintas demi keselamatan, pakai helm, ya, jangan ngebut dan sebagainya. Jadi pastikan kalau misalnya kebiasaan kita kan bisa kita detect, oh ini dari rumah saya ke kampus setengah jam. Datang berarti kalau pelaksanaan ujiannya jam 6.45 berarti lebih awal lagi. Sehingga betul-betul kita ada waktu rileks sedikit nanti begitu sampai di lokasi ujian. Jadi bukan berarti gitu sampai kita terburu-buru harus lari. Nah, itu mungkin tip-tip yang bisa Bapak sampaikan kepada adik-adik peserta ujian UTBK di Universitas Malik Saleh. Ya, selamat ya, semoga sukses. Dan semoga kalian akan menjadi bahagian daripada keluarga besar Universitas Malik Saleh. Oke, ditunggu ya kedatangan adik-adik di keluarga besar Universitas Malik Saleh. Oke, baik Bapak, terima kasih banyak untuk sharing-sharingnya hari ini. Semoga insan intelektual di rumah dan adik-adik yang mau mendaftar UTBK SNBT Unimal tahun ini bisa mendapatkan hasil yang terbaik, ya. Semoga kita bisa bertemu di Unimal. Oke, sampai bertemu lagi di Fokusiana selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, sama-sama.